Shalom Jemaat Tuhan kategori Al Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap hidup kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, di mana kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana pada dasarnya kita melihat kebaikan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa, melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Melimpah di dalam kehidupan kita secara luar biasa, di mana kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan melihat kebaikan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa sungguh kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Meskipun walaupun kita mengalami kesusahan di dalam kehidupan kita, kita boleh tetap percaya. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan dapat kita lihat, dapat kita rasakan betapa luar biasanya. Pada malam hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, di mana kita bisa melihat di sini judulnya dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang meremuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulanya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak menanggung hukuman. Di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur, bisa dikatakan Daud sebagai penulis kitab ini, kita bisa melihat bahwa ketika Daud menulis kitab Mazmur pasal 34 ini, dia menulisnya bukan dalam keadaan yang baik.
Di dalam ayat yang satu sudah dikatakan pada waktu ia pura-pura tidak waras. Kalau kita lihat kembali latar belakangnya kembali, kenapa dia pura-pura? Karena dia sudah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia sudah menjelajah di seluruh bangsa Israel, dia sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena itu dia pergi ke negeri Filistin. Supaya dia tidak ditangkap oleh orang Filistin, dia berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Sehingga di situ diusirlah Daud sama Abimelek. Mengatakan, apakah negara kami kekurangan orang gila? Itulah sebabnya Daud dilepaskan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur menulis tulisan-tulisan ini bukan di waktu dia memperoleh berkat, bukan memperoleh waktu dia memperoleh sukacita, namun di dalam pergumulan yang cukup berat. Bayangkan dikejar-kejar oleh negara. Satu pemikiran kita bahwa setiap kita menjadi orang yang dicari, pasti kita ini menjadi orang yang tidak enak. Kemanapun kita merasa sudah ada orang yang mengawasi. Secara psikologi kita merasa tertekan, merasa takut. Itu pun dialami oleh Daud. Nanti kalau ketangkap kita akan memperoleh hukuman. Itu sudah menjadi resikonya. Nah, di sini kita bisa melihat ketika Daud menulis ini bukan dalam keadaan yang baik. Namun kita bisa melihat apa yang ditulis oleh Daud di saat-saat dia mengalami tekanan yang tidak baik. Dia mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia memberikan kepada kita satu gambaran. Meskipun kita mengalami satu tekanan yang tidak baik, kita mau diingatkan untuk bisa mengecap dan melihat. Berarti merasakan kebaikan Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan mengizinkan kebaikan Tuhan itu bisa dirasakan oleh panca indera kita. Salah satunya mata kita melihat kebaikan Tuhan. Rasa melalui lidah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kecaplah dan lihatlah adalah dua panca indera yang bisa merasakan secara nyata. Ketika lidah kita dikasih makanan yang pedas, kita merasakan pedas. Kita kasih garam, kita rasakan asin. Dan kalau kita melihat kebaikan, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan di depan mata kita. Adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa melihat beberapa channel di YouTube, ada seorang pastor yang bisa menyembuhkan dengan segala mujizatnya yang luar biasa. Orang itu merasa sukacita. Ketika dia didoakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, orang itu bisa melompat bersukacita. Berarti kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu sudah nyata. Kebaikan Tuhan itu tidak menjadi bayang-bayang atau wacana di dalam pikiran kita, namun nyata ada di depan mata kita, dan kita bisa merasakan sendiri bahwa sungguh betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga pemazmur mengatakan dia merasa aman, terlindungi dari situasi bahaya. Nah, ketika dia sudah pergi di negeri orang Filistin, Saul pun berhenti mengejar. Dia pun diusir dan dia pun tidak ditangkap oleh Raja Abimelek. Nah, ketika dia merasa bebas, dia merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia tidak hidup lagi di dalam tekanan, dia tidak hidup dalam kejaran Raja Saul, namun dia mengalami kebebasan yang luar biasa. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika kita melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, itu seringkali sudah pernah kita alami di dalam pengalaman kita sebagai orang yang percaya. Kita telah melihat kebaikan Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan apapun yang kita rasakan. Dan ini bisa kita ingat kembali bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang dikatakan oleh Daud membuktikan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dan menimbulkan kebahagiaan di dalam hati Daud. Sehingga ketika Daud merasakan kecap dan lihat kebaikan Tuhan, ada kebahagiaan yang memuncak di dalam dirinya, sehingga dia memuji di dalam ayat yang pertama, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bayangkan, dia bisa merasakan kebaikan Tuhan di saat-saat yang paling
penuh tekanan maupun dia merasa kebebasan yang luar biasa, dia bisa hendak memuji Tuhan. Dengan memuji-muji tetap ada mulutnya. Dengan kata lain bahwa pemazmur tidak lupa, pemazmur tidak mengabaikan apapun yang terjadi di dalam hidupnya, tetap memuliakan Allah. Kalau di dalam ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Di sini kita bisa belajar dari pemazmur Daud bahwa dia mengajak kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Dengan kata lain, kita jangan pernah hidup di dalam tekanan, pergumulan yang melupakan kita mencari Tuhan. Seringkali kita ini dengan masalah yang ada, kita ini lupa dengan Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kita diingatkan untuk selalu muliakanlah Tuhan. Kita diajar selalu memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Kita diajar untuk selalu, aku telah mencari Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Jadi ketika kita mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan itu berkenan di dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah kita terbelenggu oleh masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat secara khusus Mazmur pasal 34, seharusnya pemazmur ini mengalami di dalam lembah kekelaman. Seseorang yang hidup di dalam lembah kekelaman itu sungguh sangat luar biasa, di mana dia mengalami depresi yang cukup berat di dalam hidupnya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Kita mungkin punya tekanan-tekanan yang lain. Ekonomi kita lah, pekerjaan kita lah, bisnis kita lah, itu juga pernah kita alami. Namun di sini kita bisa melihat di dalam situasi kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi putus asa, tertolak, dibuang, Daud memuji Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dia tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, dia bisa tetap kuat dalam situasi kondisi yang sulit. Inilah yang boleh menjadi satu perenungan buat kita pada malam hari ini. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak lupa kepada Tuhan oleh karena ada masalah di depan mata kita. Jangan kita hanyut dengan masalah kita. Pemazmur Daud menyatakan ekspresinya dengan mengatakan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dia mengalami satu keselamatan yang luar biasa. Dia dibebaskan dari mara bahaya. Oleh karena itu dia selalu tetap memuji-muji Tuhan. Ketika dalam lembah kekelaman pun dia tetap memuji Tuhan selamanya. Wajahnya tidak cemberut, wajahnya tidak terlihat dalam kesusahan. Justru wajahnya berseri-seri dengan bersukacita. Di dalam ayat yang ke-6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ketika kita mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan kata lain gampangnya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka ekspresi wajah kita berseri-seri. Kita tidak akan malu dengan situasi kondisi yang ada. Dan di sini kita boleh belajar bahwa melihat kebaikan Tuhan itu, pemazmur bisa melihat memiliki semangat hidup yang luar biasa. Semangat yang tidak patah, semangat yang tidak berputus asa, namun dia memiliki energi yang terpancar di dalam hidupnya. Energi sukacita itulah yang membuat pemazmur mengalami kebahagiaan yang luar biasa, karena dia sudah melihat kebaikan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di saat kita mencari Tuhan, di saat kita memandang Tuhan, kita bisa melihat respon Allah. Tuhan menjawab dan Tuhan melepaskan dari ketakutan. Tuhan menjawab dan melepaskan di saat-saat kita mengalami persoalan-persoalan hidup kita. Karena itu apa yang tertulis di dalam ayat yang keempat ini boleh kita lakukan di mana kita mau memuliakan nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat bukan hanya Tuhan itu menjawab, melepaskan, namun Tuhan itu juga mendengar dan menyelamatkan kita. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Bayangkan, Tuhan itu mendengar setiap seruan hati kita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus merespon, mendengar, karena Tuhan itu dekat di mulut kita, di hati kita, dan Dia menyelamatkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita ini dibiarkan sampai tergeletak. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ayat ini diulang 2 kali. Ayat 7 dan ayat yang ke-18 merupakan di mana respon kita kepada Tuhan. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menjawab dengan hal yang luar biasa. Tuhan berjanji tidak membiarkan kita ini kekurangan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan kata lain kita takut akan Tuhan, kita ini tidak akan kekurangan. Di sini pemazmur menggambarkan apa di dalam ayat yang ke-11? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Jadi ketika kita memuliakan nama Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kita ini tidak akan kekurangan karena kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita melihat gambaran dari pemazmur bahwa singa muda itu yang kuat, yang bisa menangkap mangsa dengan hebatnya, namun dia bisa kelaparan. Tetapi bagi orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, tidak dibiarkan oleh Tuhan sampai kekurangan. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa Tuhan membebaskan setiap kita, membebaskan orang-orang yang mengalami patah hati. Ayat yang ke-23, ayat yang 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan. Nah, kalau kita lihat di sini, pemazmur menggambarkan di dalam hidupnya dia pernah mengalami yang namanya patah hati, pernah mengalami yang remuk jiwanya. Tuhan juga melihat kemalangan-kemalangan orang benar, namun Tuhan tidak pernah membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi respon Tuhan di dalam ayat yang ke-23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak menanggung hukuman. Lihat betapa baiknya Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan yang cukup berat, cukup mendalam dalam hidup kita, ternyata Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan yang membebaskan dan tidak akan memperoleh hukuman yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mulai belajar, janganlah hidup kita selalu mengalami kekhawatiran hati sepanjang hidup kita, sepanjang kita melayani Tuhan, sepanjang kita menjalani hidup ini sampai sekarang. Mungkin kemarin kita hidup di dalam pandemi, janganlah kita khawatir di dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau menjadi anak-anak Tuhan untuk senantiasa takut kepada Tuhan, senantiasa kepada Tuhan, memiliki hati yang takut kepada Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang selalu mudah undur dari Tuhan ketika ada masalah. Janganlah kita menjadi orang yang mudah jatuh ketika kita ini punya tantangan, mudah menyerah oleh karena keadaan. Karena di saat kita ini hidup dalam situasi, dalam kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi yang lemah, tentulah kita ini tidak bisa berdaya untuk mengatasi. Karena itu kita mau senantiasa takut akan Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa melihat kasih setia Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya menyadari dan mengenali diri kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan secara pribadi,
Mungkin kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin kita sudah memiliki kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Namun di saat kita mengalami semuanya itu, di mana kita mengalami kekhawatiran, patah hati, keremuan hati, disitulah kadang-kadang iman kita yang kuat, yang kokoh itu bisa bergoncang. Iman kita bisa berubah. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan kembali. Di saat kita mengalami situasi yang buruk, biarlah kita diingatkan untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah kita mau merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Kita mau belajar bahwa masih ada kebaikan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Di saat kita mengalami yang terburuk, kebaikan Tuhan itu masih hadir. Kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepada kita kebaikan itu dialirkan dalam kehidupan kita di kondisi yang tidak baik. Sehingga kita mau belajar untuk selalu menyenangkan Tuhan dengan cara takut. Hidup dengan takut akan Tuhan. Dan kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita selalu melihat masalah kita, namun kita mau selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Janji Tuhan yang luar biasa yang kita baca di dalam Mazmur 34, di mana membuat kita semakin memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti menggenapi apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan kepada kita yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh belajar di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau merasakan mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita pun akan kuat sekalipun kita mengalami kondisi yang sulit, situasi yang tidak baik dalam hidup ini. Maka kita perlu menyadari sekarang bahwa pentingnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang menjadikan alarm bagi kita akan kebaikan Tuhan, di mana seperti Daud memiliki iman yang kuat, yang kokoh, karena dia selalu merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita supaya kita memiliki iman yang kokoh dengan melihat kebaikan Tuhan, memiliki iman yang kuat dengan merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam situasi yang tidak baik, kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan pada hari ini membawa kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membangun iman kita, dan kita boleh tetap kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di saat kami mengalami hal yang tidak baik. Dan pada malam hari ini kami boleh diajarkan untuk senantiasa memiliki iman yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati yang saat ini setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, persoalan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya mereka yang mereka jalani. Jadikan mereka berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menerima berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.